Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Nisa Noviani, NIM 03071181722040, angkatan 2017 dari kelas Indralaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mensosialisasikan mitigasi bencana di Nagari Ayange dan sekitarnya, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat sebagai ujian tengah semester mitigasi bencana geologi. Lokasi pemetaan saya berada di Nagari Ayange, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat dengan koordinat yang dapat dilihat pada layar. Berikut adalah peta wilayah Kecamatan Sijunjung dapat dilihat pada layar yang didapatkan dari sijunjungkap.bps.go.id. Pemaparan akan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu kondisi kependudukan, kondisi geomorfologi, kondisi kebencanaan, mitigasi, serta peluang asuransi bencana. Kondisi kependudukan. Pada lokasi pemetaan Nagari Ayange, jumlah penduduknya adalah 31.122 jiwa dengan kepadatan penduduk 46,23 jiwa per kilometer persegi. Jumlah ini terbilang rendah dibandingkan nagari lainnya pada Kecamatan Sijunjung. Dapat dilihat pada tabel di sebelah kanan layar, saya mendapatkan data ini dari BPS Kabupaten Sijunjung. Kemudian kondisi geomorfologi. Kondisi geomorfologi pada daerah pemetaan saya dikelilingi oleh perbukitan kars, di mana dapat dijumpai perbukitan kars maupun gua kars di sekitaran lokasi tersebut, dengan elevasi berkisar 184-300, yang diklasifikasikan sebagai miring sampai sangat miring berdasarkan klasifikasi Widiamanti dan kawan-kawan pada tahun 2016 dengan tipe satuan geomorfik denudationnel dan kars. Dapat dilihat pada bagian sebelah kiri layar terdapat peta kemiringan lereng daerah Ayange Sijunjung, Sumatera Barat. Selanjutnya, kondisi kebencanaan. Saya mengambil dua jenis bencana, yaitu bencana tanah longsor dan bencana gempa bumi. Berdasarkan peta sebaran bahaya tanah longsor yang terjadi di Nagari Ayange, Kabupaten Sijunjung, indeks kejadian tanah longsor berkisar sedang sampai tinggi, dengan nilai indeks 0,3 sampai dengan 0,6. Kejadian longsor di lokasi kelitian dipengaruhi oleh susunan litologi yang mayoritas terdiri dari batu pasir dan batu gamping dengan kondisi geomorfologi yang berada di bawah perbukitan kars. Sedangkan, berdasarkan indeks risiko dari INARIS, bencana gempa di daerah ini tergolong dalam indeks sedang dan tinggi, namun dengan nilai indeks 0,3 sampai dengan 1. Hal ini disebabkan karena tatanan tektonik di Sumatera. Tatanan tektonik ini menjadi sumber terjadinya gempa bumi. Ketiga tatanan tektonik tersebut adalah zona subduksi antara lempeng tektonik India Australia dengan lempeng Eurasia, Mentawai Fault System, dan Sumatra Fault System. Kemudian mitigasi yang dapat dilakukan. Carter dan Nick pada tahun 1991 membagi kegiatan mitigasi bencana menjadi dua, yaitu struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural adalah upaya pengurangan dampak bencana melalui konstruksi atau perubahan lingkungan fisik dengan mengaplikasikan solusi bersifat teknis seperti membangun konstruksi bangunan yang baik, relokasi ke tempat yang lebih aman, modifikasi infrastruktur, pembangunan shelter, dan sistem peringatan dini. Sedangkan untuk mitigasi secara non-struktural adalah upaya dalam mengurangi risiko dengan cara memodifikasi perilaku manusia atau proses alam tanpa memerlukan struktur teknis. Kegiatan mitigasi yang dapat dilakukan secara struktural untuk bahaya tanah longsor pada daerah pemetaan, yang pertama adalah membangun jalan dengan konstruksi beton, bronjong kawat, membangun saluran air, dan memperkuat lereng di sisi kanan kiri jalan dengan material beton. Pembangunan fasilitas umum tersebut dilakukan secara bergotong royong. Pembiayaan dilakukan secara swadaya dan dengan bantuan pemerintah setempat. Yang kedua, dapat dilakukan pembangunan pos kesehatan di lokasi rawan longsor. Hal ini sangat penting agar korban longsor dapat segera tertolong. Yang ketiga, membangun sistem peringatan dini bencana longsor dan memasang alat pemantau gerakan tanah. Pemasangan kedua alat tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir korban jika terjadi bencana tanah longsor. Yang keempat, memasang papan peringatan longsor di jalan dan daerah yang rawan terhadap longsor. Dan yang kelima, membangun tempat-tempat evakuasi. Masyarakat dapat memanfaatkan masjid, balai desa, dan sekolah sebagai tempat evakuasi sementara.
Namun, jika terjadi bencana, pemerintah bekerja sama dengan stakeholder yang lain haruslah membangun tenda-tenda darurat dan dapur umum. Mitigasi secara non-struktural. Kegiatan yang pertama, kita dapat melakukan diseminasi tentang bencana tanah longsor dengan media poster atau film. Secara berkala, BPPD daerah melakukan pemutaran film tentang bahaya longsor dan cara-cara untuk mencegah terjadinya longsor. Poster tentang peringatan bahaya longsor dipasang pada titik strategis di Nagari Ayange, misalnya di kantor desa dan kantor kecamatan. Yang kedua, melakukan simulasi bencana dengan melibatkan stakeholder yang lain yang terlibat dalam kegiatan kebencanaan, contohnya polisi, tentara, SAR, PMI, dan LSM yang lain. Yang ketiga, melakukan pemetaan secara sederhana dan identifikasi terhadap masyarakat dan rumah yang termasuk dalam tingkat kerawanan yang tinggi. Pembuatan peta sederhana berupa sketsa dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi masyarakat yang tinggal di kawasan longsor dan mempercepat proses evakuasi jika terjadi bencana dan mempercepat distribusi bantuan jika terjadi bencana. Dan yang keempat, kita dapat melakukan penanaman pohon pada area yang gundul dan berlereng curam. Peluang asuransi bencana. Daerah pemetaan saya terletak pada Nagari Ayange, Kecamatan Sejunjung, Kabupaten Sejunjung, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan indeks resiko dari Inaris, bencana gempa pada daerah ini tergolong dalam indeks sedang sampai tinggi dengan nilai indeks 0,3 sampai dengan 1. Luas resiko Kecamatan Sejunjung adalah 5.292 hektar dengan jumlah jiwa terpapar ialah sebanyak 34.831 jiwa. Jumlah kerugian fisik yang diperkirakan sebesar 140.524 miliar rupiah dan ekonomi sebesar 15.436 miliar rupiah. Maka apabila dilihat dari jumlah kerugiannya, saya memilih asuransi kebencanaan gempa bumi sebagai peluang asuransi bencana pada daerah pemetaan saya. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SOJK.05/2017 tentang penetapan tarif premi atau kontribusi pada lini usaha asuransi harta benda dan asuransi kendaraan bermotor tahun 2017, tarif premi atau kontribusi asuransi gempa bumi pada lini usaha asuransi harta benda adalah sebagai berikut. Kita lihat pada tabel 3.A.1 ini untuk bangunan industri dan komersial. Sedangkan pada tabel 3.A.2 ini untuk rumah tinggal. Dalam menentukan premi asuransi yang harus dibayarkan, kita menggunakan rumus harga pertanggungan dikalikan tarif premi sesuai dengan zona gempanya. Pada daerah pemetaan, menurut zona asuransi gempa bumi oleh OJK, Kabupaten Sejunjung, Provinsi Sumatera Barat ada pada zona gempa 4. Kemudian kita juga perlu data bahan bangunan yang digunakan dalam membangun properti tersebut untuk menentukan kelas konstruksi. Dilihat dari data DB BPS pada daerah pemetaan yaitu Nagari Ayange, sebagian besar masyarakat menggunakan jenis lantai kayu dan beberapa rumah menggunakan tanah. Dapat kita lihat pada tabel di atas ini, jumlah rumah tangga menurut jenis lantai kayu terdapat 180. Kemudian, jumlah rumah tangga menurut jenis lantai tanah terdapat 11. Maka, salah satu contoh perhitungan premi yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut. Misalnya, ada sebuah rumah tinggal di Nagari Ayange, Kabupaten Sejunjung yang berada pada zona 4 seharga 500 juta rupiah dengan material konstruksi menggunakan kayu, maka tarif preminya adalah 1,35%. Kita menggunakan tabel 3.A.2 untuk rumah tinggal. Dengan kelas konstruksi wood atau kayu, kemudian dia ada pada zona 4, maka tarif preminya adalah 1,35. Sehingga menggunakan rumus tadi, premi asuransi yang harus dibayar adalah sebesar 500 juta rupiah kita kalikan dengan 1,35%, yaitu 675.000 per tahun. Perlu diperhatikan bahwa besaran premi asuransi gempa tergantung harga rumah dan lokasi bangunan yang sesuai dengan zonanya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.